Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Joko Wiryanto Pejuang Organik. Pada hari ini kita akan melihat aplikasi kompos ya, kompos, dan tujuannya kita nanti bagaimana cara membuat komposernya ya. Ini bisa kita lihat, ini untuk komposnya ya. Ini komposnya. Nah, ini komposnya dari kotoran ayam ya. Komposnya ini nanti akan diaplikasikan, dan ini yang sudah di kultivator. Ini yang sudah dikasih kultivator, sudah campur ya. Nanti dia akan merubah tekstur daripada tanah ya. Nanti bersama-sama dengan Evan MBO dia menjadikan pupuk dasar, dan nanti bersama-sama merubah tekstur tanah bersama-sama dengan Evan MBO ya. Baik, nanti kita saksikan nanti pelatihannya bagaimana kita cara membuat dekomposernya ya. Nanti pertama kita buat dekomposernya, setelah jadi dekomposernya nanti kita adakan lagi pelatihan untuk pembuatan komposnya. Mari kita saksikan. Kita akan membuat kompos ya, karena yang ini kita buat dekomposer ya, kita buat kompos. Apa penambahannya ya? Cukup dengan penambahan daripada ini ya. Ini bonggol pisang ya, bonggol pisang dengan tanahnya ya, dengan akar-akarnya kita akan membuat dekomposer ya. Ini ya, bonggol pisang ya, dibagi 3 ya. Enggak, ini yang ini buat satu Evan MBO. Jadi bapak-bapak nanti Evan MBO satu ya, atau yang sana yang kita buat Evan MBO ya. Nah ini buat dekomposer, dan ini diperam selama 13 hari sebelum kita pakai ya. 13 hari ya, yang ini ya. Ini dekomposer, ingat ya. Nah ini caranya, kalau ini kan partikelnya besar-besar ya, kalau nggak kita lembutkan, kita bisa juga ini setelah dicincang direndam air gula ya selama seminggu. Nanti airnya saja yang dimasukkan ke sini, ini nggak usah ya. Mau gula merah mau gula putih ya, itu ya, mau gula merah maupun gula putih. Jadi ini jadi untuk dekomposer ya. Nanti bapak-bapak dari segini bisa umpamanya dijadikan 1 kintal dulu. Setelah jadi 1 kintal, diamkan sekitar setengah jam. Nanti berikutnya bisa diaplikasikan lagi untuk 1 ton. 1 ton bisa aplikasikan untuk 10 ton, dan begitu seterusnya. Kalau bapak-bapak sudah, nanti simpan lagi sebagian untuk pembuatan berikutnya. Jadi ditambah air ya Pak? Oh, enggak usah. Kan nanti dengan kompos nih, dengan kotoran sapi umpamanya ya. Nah, dengan kotoran sapi, maka ya, ini yang sudah dengan kotoran sapi itu sudah jadi. Bapak simpan. Untuk apa? Untuk buat lagi nanti. Ya. Ya. Gitu. Ya, jadi induknya ini, ya. Oke, Bapak untuk kompos ada yang ditanyakan? Belakang. Tahan berapa lama Pak disimpan? Ya, disimpan ini asal tidak terkena matahari sampai kapanpun bisa dipakai. Enggak. Jamur memang harus ada jamurnya. Jamur bermanfaat nanti. Iya. Gitu. Nanti ada jamur yang bermanfaat. Ya. Oke, ada yang ditanyakan, Pak? Kalau kebutuhan per hektar atau berapa? Tergantung lahan Bapak. Kalau untuk yang mudah yang mudah diterka adalah untuk umumnya sawit, itu cukup 1 karung per 6 bulan. Kalau umumnya untuk lahan Bapak itu antara 1 sampai 2 ton. Ya, tergantung lahan Bapak rusaknya seperti apa. Kalau lahan yang ini cukup di lubang tanam saja. Ya, lubang tanam biasa, ya. Gitu. Pengulangannya artinya berapa Pak? Kalau untuk tanaman keras itu 6 bulan. Kalau untuk tanaman hortikultura ya, itu setiap tanam itu dikasih di lubang tanam. Genggam aja. Itu nutup. Iya.
bukan untuk nutup, dia di bawah. Jadi jangan sampai ini yang di atas. Ini harus terkubur. Ya, harus terkubur. Ya, oke, masih ada? Ini nanti bapak bisa bawa dari sedikit, nanti buat sedikit, nanti bisa dari situ ditambah lagi, tambah lagi. Nanti kalau sudah bapak aplikasikan, walaupun kotoran sapinya baru keluar, ya bapak langsung aduk, itu sudah tidak ada lagi baunya. Ya, langsung jadi. Ini. Ya, kita pinggirkan yang ini. Pak, kalau 1 kilo kotoran dibandingkan itu berapa ini? Ini awalnya ini induk ya. Ini induk, bapak mau 100 kilo, mau 200 kilo, langsung dicampur saja. Nanti dari situ sudah jadi, itu yang diperbanyak. Ya, diperbanyak. Jadi komposnya yang diperbanyak. Cukup Ya. sekali ya bikin ini kan itu. Ya, itu. Ini biar kasih sedikit apa ya? Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Kasih sedikit enggak apa-apa. Jadi kita ini kan. Jadi jangan kalau sedikit, Bapak, jangan langsung dimasukkan umumnya Bapak ngambil segini, ya secangkir. Jangan langsung secangkir untuk satu ton. Ya. Tapi untuk 10 kilo dulu. Udah 10 kilo, ya, diamkan dulu setengah jam. Jadi 20 kilo atau 30 kilo, ya, atau 50 kilo. Nah, nanti dari 50 kilo bisa untuk 1 ton. Bertahap. Ya. Bertahap diaduknya ya. Oke. Masih ada? Oke, cukup. Kawan-kawan, kita akan membuat kompos. Kita menggunakan F1 MBO Plus ya. Besok kita masukkan ke YouTube, nanti bapak-bapak bisa omongan saya ini bisa dilihat ya. Kalau untuk prakteknya ya, bapak-bapak jangan takut, walaupun ini baru ya, dengan F1 MBO baru keluar ya, itu nanti baunya sudah hilang dan bisa langsung dipakai tanpa panas ya. Kalau kita menggunakan yang lain kan pengkomposan itu lama ya, butuh diudak-udak ya. Tapi dengan menggunakan F1 MBO ya, F1 MBO Plus itu cukup 1 kali saja. Jadi umpamanya kita sekarang buat segini nih ya, anggap saja ini 1 kintal gitu ya, anggap kita 1 kintal ya. Nah, dari 1 kintal ini bapak-bapak bisa aplikasikan lagi nanti ke 1 ton kotoran sapi. Jadi tidak perlu membuat lagi dekomposer lagi. Ya, tidak perlu membuat dekomposer lagi. Pembuatan dekomposer itu cukup 1 kali saja. Ya. F1 MBO yang tadi kita campur dengan bonggol pisang ya, Pak. Ya, kita cincang ya dengan tanah-tanahnya. Ya, dengan tanah-tanahnya. Kemudian kita peram berapa hari? 13 hari. Ya, setelah 13 hari baru kita aplikasikan ke bidang ini. Iya, Pak. Ya. Nah, dari pertama umpamanya 1 kintal, ya kita udah punya nih 1 kintal. Kalau kita mau membuat lagi yang lebih banyak, bisa dimasukkan 1 kintal ini masukkan ke 1 ton. Nanti jangan dihabiskan semua 1 ton. Simpan lagi. Ya. Disimpan lagi 1 kintal. Untuk apa? Kalau kita mau buat lagi. Enggak perlu dikasih air ini lagi ya, Pak ya. Enggak usah. Cukup yang ini aja. Enggak usah. Kita ternak, Pak, gitu ya. Ya. Jadi kita ini kita simpan ya di dalam karung, ya, simpan dalam karung, jangan terkena sinar matahari. Ya. Ini untuk induknya. Jadi kalau sekarang buat ya, nanti kita sudah bisa berkali-kali. Tinggal nambah. Walaupun kotoran sapi yang baru keluar itu kita aplikasikan itu langsung jadi. Asalkan jangan Ya. sampai kena sinar matahari. Ya. Kawan-kawan. Gitu ya. Jadi nanti kita pakai F1 MBO. Nah, nggak perlu cuci tangan nanti pakai Pakai makanan ya. Ya. 1 kintal itu berapa liter kintal? 1 kintal itu ya kita pakai ya maksimal itu 1 liter. 1 liter. Ya, 1 liter aja. Ya. Bungkus Itu. nih, Pak ya. Ini sudah
Kalau yang menggunakan F1MU Plus yang tadi, Nah. ini bisa langsung ditabur. Ya, bisa langsung ditabur. Kotoran sapi yang baru keluar dikasih F1MU Plus itu langsung baunya langsung hilang dan itu bisa langsung diaplikasikan di lapangan dan tidak panas. Cara ini Pak, tidak disimpan di ruang tertutup Pak? Dalam karung. Ini dimasukkan ke dalam karung kecuali kalau mau langsung dipakai. Ya, kalau nggak di dalam karung apalagi ini kehujanan nanti habis. Nah, kemudian nanti kena sinar matahari juga ini tidak cepat terurai. Ini kalau dibiarkan lama dia akan menjadi seperti tepung. Iya Pak, kayak tanah. Ya, jadi tepung. Ya. Oke, bapak-bapak ada yang ditanyakan? Oke, ngerti. Kalau untuk kayak ayam bisa enggak Pak? Sama. Kotoran ayam, kotoran sapi itu sama. Kambing. Ya. Kotoran kambing juga sama. Ya. Kotoran kambing sama. Bisa kita langsung nanti diaplikasikan juga. Kecuali manusia Pak. Kotoran manusia bisa. Boleh kalau nggak ini, kalau nggak jijik. Ya. Oke, bapak-bapak ada yang ditanyakan lagi Pak? Silakan. Pak lihat gimana mau nanya? Campur atau enggak nih Pak? Apanya? Tai sapinya. Tai sapinya dicampur. Dicampur sama dedak. Apa? Skam. Kam lain. Mau pakai sekam boleh, mau tidak pun boleh. Cara campurnya Pak, misalnya satu. Jadi sebelumnya dicampur. Enggak, yang tadi. Terserah itu sih. Ukurannya Nggak ada terserah. ukuran. Iya, iya. Nggak ada ukuran. Kalau mencampur bahan organiknya itu terserah. Ya. Mau banyak mau sedikit terserah. Ya. Nah, yang penting proses pada pembuatan pembuatan komposnya. Kalau bahannya ya bahan organiknya itu terserah. Ya, kalau banyak ininya silakan lebih bagus gitu ya. Ya. Dan sekam juga sebenarnya ketika sudah diberikan MU Plus itu juga sama bagusnya. 1 ton sekam itu sama dengan kita menanam SP36 60 kilo. SP36-nya saja ya. Belum kaliumnya ya. Belum ya bahan-bahan fosfatnya ya. Itu banyak sekali ya. Untuk SP36 sendiri kata kita berbicara tanah ya, SP36-nya itu sama dengan 60 kg SP36 ya. Oke, Bapak silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Kegunaan pisang itu apa Pak? Itu F plus. Ini untuk membuat plus, F1 plus, F1 plus. Dicampurkan ke situ. Nah, nanti dibuat dulu, nanti difermentasi, baru dicampurkan situ. Nah ini Ya. Pak, cara pemakaiannya ditabur atau dikubur Pak di lahan itu Pak? Sebaiknya itu dikubur. Dikubur Pak. Dikubur. Karena apa? Kita akan memberikan bakteri supaya bakterinya dia cepat menyebar. Kalau tidak, yang bagian atas terkena sinar matahari, yang bagian atas mati. Partai kita rata RT. Gitu. Kurang berkubur. Ya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan? Masih ada? Sudah ada pintar pengorbanan Pak. Ya, sudah pintar. Mudah-mudahan ya nanti kita akan melanjutkan praktek setelah Kalau dingin. buat kompos ini Pak, Ya. kalau buat kompos kita tidak menggunakan ini tai sapi ataupun tai ayam, cuman menggunakan rumput-rumput. Sampah. Enggak apa-apa. Tak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Rumput pun enggak apa-apa. Cuman kalau rumput harus kita tutup. Tutup dulu. Tapi sarannya ini ada ini. Ah, ya, F1MU Plusnya. Tambah bonggol pisang. Ya mulai naik. Si pisang masih berawan ya Pak ya. Ya. Belum bawa. Iya. Belum berbuah. Itu. Tapi ingat pisangnya belum berbuah. Ya, masih berawan. apa juga Pak? Ya. Sama aja. Pisang apa saja. Ya. Karena kita yang kita ambil adalah bakterinya. Ya. Nah, ini ya di sini ya tadi yang disebutkan kita ada rhizobium itu. Nah, ini akarnya ada. Nah, ini rambut-rambutnya. Berat-berat. Ya. Ini di sini terdapat rhizobium yang banyak. Ya. Nah, nanti kalau bapak-bapak nggak percaya, ya, bapak ini potong, ya, potong di cincang, ya. Nanti masukkan ke dalam botol, ke dalam air, dikasih gula, ya. Tutup 3 hari, nanti kalau ditutupnya rapat itu akan meledak. Ya, tandanya itu sudah ada bakterinya, apalagi menggunakan pepaya, ya. Nah, menggunakan pepaya itu, papain itu, ya.
getahnya itu untuk memperbanyak populasi bakterinya, ya itu. Jadi dengan menggunakan pepaya ini mau pakai ataupun tidak. Kalau mau lebih banyak menggunakan tambah lagi dengan pepaya atau getahnya ya. Yang paling penting adalah getahnya, papain nih.